Bahas tentang konseptualisasi masalah dalam penelitian atau kita sering sebut kalau di apa namanya di bahasa ilmiah itu problem statement ya atau rumusan masalah gitu. Bagian ini tuh adalah bagian paling penting dalam sebuah penelitian ya. Kalau nanti teman-teman di sini S1 berarti skripsi ya. Itu sama kayak S2 apalagi S3 itu bagian krusial dalam penelitian itu adalah bagaimana kita merumuskan masalah. Masalah itu benar-benar masalah atau yang dimasalah-masalahkan atau yang dipermasalahkan sebenarnya bukan masalah gitu. Nah, makanya hari ini kita coba bahas ya tentang poin ini. Oke, kita pahami dulu yang disebut sebagai eh, perumusan masalah. Ini nanti karena saya ini kebetulan ada di lantai 2 ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman merasa suara saya putus-putus, segera disampaikan aja ya. Open mic aja kalau suara saya putus-putus. Oke, jadi perumusan masalah itu apa? Kalau berdasarkan beberapa referensi, disebutkan bahwa perumusan masalah itu adalah proses mengamati sejumlah gejala individual, kemudian dari gejala-gejala tersebut kita merumuskannya dalam bentuk konsep. Konsep ini bersifat abstrak, typo ya itu maaf, abstrak, sedangkan gejala-gejala itu bersifat konkret. Maksudnya gimana Bu? Nggak ngerti saya gitu ya. Oke, kita lihat gambar yang ada di bawah. Oke, kita lihat dunia nyata dulu ya. Yang di bagian bawah itu saya menggambar, ada gambar beberapa bentuk rumah gitu ya. Ada rumah khas Padang gitu ya. Ada rumah Jawa, mungkin joglo, nanti ada rumah khas Sulawesi dan lain-lain. Di situ kita ngelihat ada banyak bentuk rumah gitu ya. Dari banyak bentuk-bentuknya. Nah, inilah yang disebut konkret. Konkret itu sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa kita ukur, sesuatu yang bisa kita amati secara langsung gitu. Itu namanya konkret. Nah, perumusan masalah itu bukan sesuatu yang konkret itu, tetapi sesuatu yang konkret itu kita pahami sebagai gejala dari adanya masalah gitu. Gejala itu kemudian nanti kita tarik menjadi sebenarnya gejala-gejala itu tuh permasalahannya apa. Jadi kalau teman-teman mungkin dulu mengenal akar masalah gitu ya, root cause gitu. Nah, root cause itu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi gejala-gejala atau sesuatu yang konkret itu kemudian kita rumuskan menjadi masalah yang sifatnya abstrak gitu. Saya kasih contoh, misalnya ada rumah-rumah yang teman-teman lihat mungkin ya, ada rumah-rumah yang hampir jatuh, hampir roboh gitu ya. Ada rumah-rumah yang gentengnya sudah bocor, ada rumah-rumah yang dindingnya lembab, ada rumah yang tinggi bagus gitu ya. Nah, dari semua bentuk-bentuk rumah itu, kemudian teman-teman mengamati rumah yang menurut teman-teman tuh jelek gitu. Oke, jelek itu kenapa rumah itu jelek? Itu kan pasti eh, teman-teman tahu ya. Oh, Bu, rumah itu jelek karena eh, gentengnya itu sudah bocor gitu ya. Jadi kalau misalnya hujan, air masuk, otomatis yang di dalamnya itu rumahnya lembab, sarang bakteri dan lain-lain. Oh, itu rumahnya jelek, Bu. Kenapa? Karena pendek, sehingga kalau musim panas dia panas banget gitu. Nah, alasan-alasan kenapa sih rumah itu jelek itu ada dasarnya gitu. Itu yang kemudian kalau di dalam dunia akademisi kita melihat sesuatu itu salah itu harus ada dasarnya. Makanya kalau teman-teman ngelihat sempro ya, itu pasti akan ditanya dasarnya apa gitu. Sumbernya dari mana gitu. Kalau kamu bilang ini sesuatu yang salah, itu sesuatu yang harus diperbaiki, itu kenapa apa sumbernya dari mana? Nah, semua permasalahan-permasalahan itu atau gejala-gejala itu, sorry saya lihat salah
ngomong gejala-gejala itu, rumah-rumah jelek yang teman-teman lihat itu, kemudian teman-teman teliti, yang akhirnya teman-teman merumuskan Bu, satu di konsep. slide saya belum berubah. Oh, belum berubah. Ini apa? Yang masih gambar rumah ada desainnya itu, Bu. Iya, Yang sama. perumusan masalah. Iya, sama. Masih di situ. Oh, kira Iya, ada masih gambar di, rumah rusak gitu, Bu. enggak, belum. Nah, terus rumah itu nanti, misalnya teman-teman mau neliti nih, ngasih solusi, maka ditarik ke dunia abstrak atau konsep itu tadi. Menjadi apa? Menjadi bagaimana desain rumah yang sehat untuk mengurangi eh, penyakit penyakit penghuni atau penyakit penduduk Indonesia misalnya. Nah, itu adalah konsep permasalahan. Nah, konsep ini sifatnya abstrak. Kenapa abstrak? Lah, karena nggak kelihatan. Kalau misalnya kita bilang bagaimana desain rumah yang sehat misalnya. Loh, desain rumah yang sehat tuh kayak mana, Bu? Gitu kan kita abstrak gitu. Kita nggak bisa menjelaskan. Nah, karena kita nggak bisa menjelaskan itulah kemudian kita bawa ke penelitian. Maka di dalam penelitian itu, kalau kita membahas tentang rumusan masalah, itu selalu berangkat dari sesuatu yang konkret, sesuatu yang kelihatan, yang bisa kita ukur. Kemudian dari situ kita bawa ke rumusan masalah yang sifatnya masih abstrak, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kadang-kadang ya, kadang-kadang teman-teman itu kebalik-balik soalnya ya. Kebalik-balik itu gimana? Misalnya, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang konkret itu dipermasalahkan. Jadi misalnya tadi sesuatu yang konkret itu adalah genteng yang bocor. Nah, penelitiannya mungkin kalau kita berangkat dari genteng yang bocor itu adalah kita akan menelitinya gini, bagaimana memperbaiki atau bagaimana eh, menambal genteng yang bocor itu. Kemudian kalau misalnya gejala yang dilihat itu adalah dari rumah yang pendek, maka kalau hanya dari gejala rumahnya saja, nanti konsep permasalahannya akan menjadi gini, bagaimana meninggikan rumah yang pendek gitu. Nah, dari situ salah apa enggak? Kita enggak bisa sepenuhnya ngomong salah atau betul, tapi kebanyakan salah gitu ya. Kenapa? Karena kalau langsung melihat atau memberikan solusi dari gejala yang terlihat, bisa jadi itu bukan akar masalahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya selalu ngasih contoh, misalnya kita demam gitu ya. Demam itu adalah gejala dari adanya satu penyakit atau ada masalah di tubuh kita. Demam itu bisa diukur, demam itu kelihatan, demam itu bisa dirasakan. Berarti itu kan gejala. Tapi penyebabnya apa kita nggak tahu. Ada banyak penyebab yang bisa menyebabkan demam ya kan. Misalnya influenza, infeksi pada organ dalam kita, atau hanya sekedar kita ngerasa lapar, atau sekedar kita emang suhunya di luar sangat dingin, dan lain-lain gitu. Nah, penyebab-penyebab inilah yang harusnya kita temukan di dalam observasi awal ketika kita merumuskan masalah. Jadi kalau eh, rumusan masalahnya adalah bagaimana mengobati demam, itu salah ya. Tapi kalau kemudian kita udah ketemu root cause, kita nemu the true problemnya, misalnya permasalahan yang sebenarnya adalah ada infeksi di bagian lambung. Berarti yang kita obati itu sebenarnya bukan demamnya, tapi infeksi di bagian lambung. Secara otomatis, kalau infeksi di lambung itu kita perbaiki, demam itu akan hilang dengan sendirinya, gitu. Nah, sama kalau misalnya kita kasus di industri, ya ada kasus-kasus yang berhubungan dengan kecacatan misalnya. Apa namanya? Biasanya eh, judul-judul yang masuk tuh berhubungan atau perumusan masalah yang masuk itu adalah bagaimana mengurangi kecacatan gitu. Padahal cacat itu adalah gejala ya kan? Kenapa Bu? Cacat itu gejala. Lah, kan kecacatan itu kelihatan. Cacatnya kayak apa, jumlahnya bisa dihitung. Itu kelihatan. Nah, tapi kalau kita menyelesaikan mengurangi jumlah cacatnya, itu bukan the true problemnya. Kita harus tarik akar masalahnya. Akar masalahnya apa nih? Kok bisa cacatnya banyak? Mungkin ada beberapa. Dan kita ambil memang yang utama gitu ya. Misalnya karena masalah mesinnya.
Ya sudah, berarti penelitian ini adalah menyasar kepada bagaimana melakukan preventive maintenance atau bagaimana peningkatan preventive maintenance yang dapat mengurangi kecacatan gitu. Jadi tujuannya itu mengurangi kecacatan, tapi penelitian kita adalah memperbaiki preventive maintenance-nya gitu. Jadi dari situ kita bisa membedakan mana sih yang gejala yang ini tuh sebenarnya bukan yang mau kita hilangkan. Yang kita hilangkan itu, yang kita teliti adalah bagaimana akar masalahnya gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sini. Bagaimana sih tahapan kita merumuskan masalah? Kebanyakan mahasiswa itu biasanya bingung kalau mau penelitian. Kalau yang di karyawan mungkin nggak sebingung reguler ya, karena kalau karyawan itu kan sudah terjun langsung ke dunia kerja, sering ngelihat ada masalah-masalah gitu ya. Jadi punya banyak referensi tentang permasalahan yang real terjadi di industri gitu. Tapi kalau reguler itu kadang bingung gitu, saya mau meneliti apa gitu. Nah, kalau misalnya kita bingung mau meneliti apa, berangkatlah dari poin keluhan-keluhan di lingkungan sosial. Jadi, gejala masalah itu kadang nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan kalau ada masalah gitu. Kalau ada keluhan, itu kelihatan banget gitu. Seperti kayak misalnya saya contohkan demam tadi. Orang tuh nggak kelihatan demam kalau dia pakai pakaiannya biasa aja, tipis gitu ya. Tapi begitu dia pakai pakaiannya tebel, kemudian dia pucat, kemudian dia apa namanya menggigil, itu udah kelihatan banget itu ada masalah gitu ya, karena ada gejalanya gitu. Nah sama kalau di lingkungan sosial itu kita berusaha melihat gejalanya itu. Salah satunya adalah melalui keluhan-keluhan yang ada di sekitar kita. Nah, keluhan ini tuh kadang nggak kelihatan. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan wawancara. Itu yang paling basic yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau misalnya kalau karyawan kayaknya nggak terlalu susah ya, karena mungkin ngobrol dengan teman-teman sejawat yang ada di pekerjaan itu sering tuh nyeletuk keluhan-keluhannya, kayak misalnya keluhan capek, kerjaannya nggak selesai-selesai misalnya, atau keluhan tentang gaji atau keluhan tentang eh, kondisi ruangan yang panas dan lain-lain. Itu keluhannya banyak kan yang keluar itu. Jadi dari keluhan-keluhan itu sebenarnya teman-teman tuh udah dapat gejala dari masalah. Tinggal narik the true problem atau root cause-nya apa gitu. Nah, kalau nggak nemu keluhan-keluhannya, maka harus melakukan wawancara. Nah, wawancara ini yang biasanya agak tricky gitu kan. Kalau kita mau membongkar keluhan itu kan, apalagi kalau orang ini tuh sangat menjaga perusahaan apa nama baik perusahaan misalnya atau sangat menjaga eh, citra perusahaan biasanya nggak gampang ngeluh gitu ya. Jadi kita harus pakai pertanyaan-pertanyaan pancingan. Nah, itu memang tricky, tricky sekali itu. Tapi ya nanti kalau ada yang bertanya ya, tapi kalau enggak ya lanjut. Intinya adalah keluhan-keluhan di lingkungan sosial. Nah, dari keluhan ini kita udah tahu nih bahwa ada gejala terhadap masalah tertentu, tapi kita belum tahu ini masalahnya apa gitu. Maka kemudian kita merumuskan konsep masalah secara jelas. Nah, konsep masalah ini, cara merumuskannya, seperti yang saya bilang tadi, itu harus ada referensinya, harus ada referensi yang mendasari. Ya, saya kasih contoh, misalnya yang sering dipermasalahkan itu ya, kalau dalam skripsi itu misalnya gini, eh, keluhan-keluhan pekerja ya, pekerja itu merasa capek gitu ya, pekerjaannya itu nggak habis-habis, dikasih lembur terus, jadi mereka tuh saya ngerasa kelelahan sekali gitu. Terus karena kelelahan tersebut mereka merasa sering salah dalam bekerja gitu. Oke, kita menerima keluhan-keluhan ini. Jadi keluhannya adalah pekerja lelah, pekerja sering kehilangan konsentrasi saat bekerja karena lelah itu ya. Kemudian menyebabkan tadi mungkin ada kesalahan-kesalahan. Nah, oke. Lelah, ya lelah yang ada indikator ya lelah itu kayak misalnya loyo, kemudian mereka sering istirahat, terus detak jantung, itu kan ciri-ciri kelelahan ya. Itu harus ada, kita tarik masalah dulu. Konsep masalahnya apa? Nah, lelahnya pekerja itu kalau kita lihat ya ada dua. Dia lelah secara fisik atau dia lelah secara mental. Nah, itu yang harus kita trace dulu. Kita harus lakukan observasi awal. Oke,
Kita melakukan wawancara, kita melakukan pengamatan di lapangan. Kalau eh, alternatif satu lelah secara fisik, gimana tuh dasarnya gitu? Kita buka referensi. Gejala pekerja yang mengalami kelelahan secara fisik itu apa? Kita ambil referensi. Oh, detak jantungnya. Oh, nafasnya. Oh, misalnya apalagi ya kalau lelah fisik itu misalnya dia mempercepat waktu istirahatnya. Itu berarti lelah fisik. Oke. Ternyata tanda-tanda itu nggak ada di mereka. Misalnya kita udah ukur detak jantung, aman, berada pada eh, detak yang aman. Kemudian kita ukur nafasnya juga atau oksigennya pakai oximeter itu juga aman. Oke, berarti ini nggak fisik nih kemungkinan. Oke, kita lari ke mental. Kalau ngukur mental itu kan susah ya, nggak bisa kelihatan. Kalau fisik kan kelihatan, tapi kalau mental kan nggak. Maka kita kalau mental kita awalnya itu pasti pakai wawancara. Ya, jadi kalau mental tuh pakai wawancara, apakah kamu merasa stres dengan pekerjaannya, apakah kamu merasa pekerjaan ini berat untuk dipikirkan dan lain-lain. Nah, kalau ternyata benar nih, oh dia itu ternyata nggak lelah fisik sebenarnya, lelah mental dari fakta-fakta yang sudah kalian cari di lapangan dan juga pada literatur. Dia untuk lelah mental juga sama, misalnya gejala orang lelah mental tuh apa sih? Cari referensinya. Oh, lelah mental itu ciri-cirinya misalnya dia tidak bersemangat ketika bekerja, kemudian dia merasa apa namanya tidak ingin memperbaiki kesalahan, misalnya dia merasa bosan dan lain-lain. Nah, itu ada sitasi ya, ada referensi, ada sitasi biasanya kalau di latar belakang. Nah, terus baru kita cocokkan nih sama kondisi di lapangan. Oh, berarti dari semua gejala yang ada dan dari literatur yang saya pelajari, saya ketemu nih root cause-nya itu lebih ke arah beban mental. Nah, makanya kemudian kita rumuskan konsep masalahnya itu dengan lebih jelas, yaitu misalnya ya, bagaimana nah, ini beban mental itu kan ada banyak lagi tuh root cause-nya. Misalnya beban mental itu bisa terjadi karena memang pekerjaannya banyak. Jadi dia dituntut untuk berpikir dengan cepat, tapi bukan fisik ya, mikir. Bisa juga beban mental itu karena atasannya yang galak. Bisa juga beban mental itu karena dia adalah pekerja baru gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu kita trace juga tuh. Jadi beban apa mental itu karena apa gitu. Jadi penelitian itu, skripsi itu bukan analisis faktor-faktor yang menyebabkan beban mental, enggak. Jadi skripsi itu tatarannya sudah pada ngasih rekomendasi, misalnya ya, salah satu penyebabnya itu adalah apa ya misalnya beban 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 kerja ya misalnya beban kerja yang berlebihan misalnya. Nah, itu bisa aja kita penelitiannya adalah bagaimana mengukur atau bagaimana menentukan beban kerja optimal pada operator apa gitu ya untuk mengurangi beban kerja mental misalnya. Jadi kata kuncinya itu adalah tujuan penelitiannya itu ada di judul. Tujuan penelitian itu bisa mengoptimalkan, bisa meningkatkan, bisa mengurangi. Itu jelas tujuannya. Bu, kenapa tujuan itu harus jelas? Supaya di bab 5 bisa kita ukur before afternya. Jadi kalau misalnya meningkatkan, nanti di bab 5 kita bisa bandingkan yang existing kayak gini setelah penelitian kayak gini. Oh, meningkat. Oke, berarti bisa nih penelitiannya. Atau kalau misalnya kasusnya adalah kecelakaan kerja misalnya, maka dia mengurangi kan, menurunkan angka kejadian kecelakaan kerja. Maka juga bisa dibuktikan di bab 5. Optimalisasi juga bisa. Optimasi itu pakai angka. Ya, jadi optimasi itu biasanya apa? Keuntungan gitu ya. Dan lain-lain. Nah, jadi dari situ, dari gejala masalah tadi, kemudian kita rumuskan konsep masalah secara jelas itu dengan menarik alternatif-alternatif masalah yang mungkin menyebabkan gejala tersebut, gitu. Setelah kita ketemu konsep masalah, tidak berhenti sampai di situ. Kita juga harus mencantumkan alasan kenapa masalah itu penting untuk dibahas, gitu.
Nah, poin ketiga ini sebenarnya nggak terlalu susah kalau kita bahas di latar belakang ya. Kenapa masalah itu penting tuh nggak terlalu susah ketika kita sudah menemukan keluhan dan kita sudah menemukan konsep masalah secara jelas. Karena apa? Kalau kita udah nemuin ada keluhan, kemudian secara konsep masalah itu jelas dengan referensi-referensi pendukung, maka itu sudah menjamin bahwa masalah itu penting. Kenapa? Karena ya ada keluhan. Jadi menjadi penting untuk menghilangkan keluhan-keluhan tersebut gitu. Apalagi kalau di masalah itu sudah jelas untuk apanya gitu. Misalnya untuk meningkatkan, untuk mengurangi gitu ya. Itu jelas maka nanti akan ada efek ke perusahaan gitu. Jadi tahapan rumusan masalah itu sebenarnya ada tiga saja. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan itu bagaimana apa namanya cara berpikirnya. Jadi ketika ada isu, ya ada gejala tadi yang kita amati di lapangan, maka kita dekati dia dengan teori-teori dan kita dekati dia dengan gejala empiris yang kita temui di lapangan, maka dia akan mengeluarkan root cause-nya atau akar masalahnya gitu. Eh, ada pertanyaan ya, suka begini, Bu, eh, suka saya nemu tuh ada banyak sekali masalah yang bisa menyebabkan itu, Bu. Misalnya cacat nih, Bu. Cacat tuh sebenarnya nggak cuma karena mesin, bisa jadi karena orang, bisa jadi karena materialnya, bisa jadi karena ini, karena itu. Oke. Nah, kalau ada banyak penyebab, maka observasi kalian tuh harus sampai mengerucut pada apa the main problemnya. Jadi masalah yang benar-benar sering menyebabkan terjadinya cacat itu yang mana? Mesinnya kah, orangnya kah, materialnya kah gitu. Kalau yang sering menjadi faktor dominan itu adalah mesin, ya sudah itu yang diambil gitu. Makanya sering ditanya ketika sempro, dari sekian penyebab, kenapa sih kamu pilih untuk menyelesaikan masalahnya itu di sini gitu. Nah, kalau teman-teman udah melakukan observasi lapangan sampai pada tahap tadi, membandingkan mana sih penyebab yang paling sering terjadi atau apa sih yang paling parah dampaknya sih, penyebab yang mana? Nah, itu teman-teman akan bisa menjawab dengan enak gitu ya. Jadi untuk merumuskan masalah, dekati isu itu dengan teori dan apa namanya, hubungkan dengan gejala empiris yang ada di lapangan. Oke, jadi kesimpulannya, konseptualisasi masalah penelitian itu sebenarnya tidak hanya kita merumuskan masalah atau dapat nih masalahnya apa, tetapi kita juga harus bisa mengungkapkan bagaimana nanti masalah tersebut akan kita teliti, gitu. Jadi kalau kemarin kemarin tuh banyak sekali yang mengajukan judul itu identifikasi faktor-faktor, analisis efektivitas, misalnya ya gini, analisis efektivitas penggunaan digitalisasi pada pemasaran apa gitu. Nah, kalau kita membahas analisis efektivitas itu fungsinya buat apa gitu. Kalau misalnya cuma melihat efektif atau enggak efektif, itu kan sebenarnya belum menyelesaikan apapun gitu kan. Kalau ketemunya nanti efektif, ya so what gitu kan. Penelitian ini cuman buat membuktikan itu efektif aja. Nah, berarti kan masalahnya belum ketemu. Terus kalau misalnya akhir penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa eh, digital marketing itu sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan tuh nggak efektif gitu, itu kan sebenarnya the real problem gitu. Nggak efektifnya itu kenapa? Itu kan masalah mendasar kan yang harus diselesaikan. Ya jadi penelitian skripsi itu nggak boleh hanya sebatas analisis efektivitas, analisis faktor-faktor gitu ya yang mempengaruhi, kemudian analisis apalagi atau evaluasi misalnya, evaluasi apa ya misalnya, evaluasi rekrutmen pekerja baru terhadap apa namanya perkembangan industri 4.0 misalnya. Itu absurd gitu. Artinya tujuannya apa? Meningkatkan apa, mengurangi apanya itu nggak jelas gitu. Ya, jadi kalau kita ngerumusin masalah tuh juga harus mengungkapkan gimana nih nanti cara masalah ini akan diselesaikan gitu. Dan kalau kita bicara tentang industrial engineering, maka cara yang dilakukan adalah kuantitatif. Kalau kualitatif itu berarti harus kualitatif analitik ya. Kemarin saya sudah bahas. Kalau murni kualitatif saja nggak bisa. Murni kualitatif aja itu gimana? Misalnya
Solusinya adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara itu kita rangkum, terus langsung kita simpulkan. Itu nggak bisa. Itu nanti kalau teman-teman semua itu adalah seorang psikolog, bisa pakai itu ya. Atau teman-teman itu adalah seorang konsultan apa ya, konsultan bisnis juga pakai data. Misalnya pedagogi ya, atau ahli pendidikan misalnya. Ahli pendidikan itu kan wawancara melihat gaya mengajar dan lain-lain ya. Dari kata-kata itu sudah disimpulkan, nggak masalah. Tapi kalau teknik itu nggak bisa. Kita harus menganalisis data. Jadi pasti ada metode kuantitatif yang menghitung-hitung gitu ya, yang harus kita terapkan gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Kemudian ini adalah komponen-komponen dalam research problem. Apa sih komponen-komponen masalah dalam penelitian? Yang pertama, ada individu atau kelompok yang mengalami kesulitan atau permasalahan. Ya, jadi pernah ada satu mahasiswa tuh yang mengajukan judul. Berangkat dari apa? Berangkat cuma dari rasa penasaran gitu. Misalnya gimana? Jadi dia itu ingin menganalisis eh, faktor apa yang menyebabkan seseorang itu memilih membeli emas di mana, gitu. Membeli emas antam di mana gitu. Misalnya kan banyak nih sekarang yang jualan emas antam ya, yang mini gold atau yang udah 5 gram, 10 gram gitu. Nah, dia pengen meneliti faktor apa sih yang membuat orang tuh memutuskan saya mau beli eh, emas antam mini gold di sini ukuran sekian atau yang di sana gitu. Yang mempengaruhi itu apa gitu. Oke. Saya coba bertanya, ini apa yang melatar belakangi kamu untuk melakukan penelitian ini? Ya, saya penasaran aja, Bu, pengen tahu kok orang-orang tuh terutama tahun keluaran Antam. Kalau yang tahun-tahun lama, mereka tuh kayak nggak mau beli gitu. Maunya yang tahun-tahun baru, keluaran tahun baru. Padahal sebenarnya emasnya sama aja gitu kan. Oke, ada masalah apa? Perusahaan atau individu yang menjual emas ini, apakah penjualan emasnya turun gitu kan? Saya nanya. Terus dijawab, enggak sih Bu, penjualannya baik-baik aja, malah cenderung naik. Lah, terus apa masalahnya gitu kan? Nah, sekali lagi berangkat dari penasaran gitu kan. Kalau berangkat dari penasaran itu bukan ya boleh, tapi untuk tataran S1 itu masih eh, sangat apa ya namanya? Sangat jauh dari kebutuhan gitu. Kalau hanya penasaran pengen tahu kayak gitu, itu untuk kontribusi keilmuannya rendah gitu. Kan nggak ada masalah. Kecuali kalau misalnya nih, individu tersebut atau perusahaan yang menjual emas, taruhlah Antam PSI lah ya, itu penjualannya mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian dia pengen nih penjualan Antam saya atau emas saya tuh naik. Jadi saya harus tahu nih apa sih yang bikin orang tuh pengen beli emas gitu. Apakah dari tahun keluaran emas itu mempengaruhi mereka memilih emas itu gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi silahkan gitu. Tapi kalau nggak ada permasalahan, iya buat apa diteliti gitu. Akhirnya itu nggak bisa. Jadi memang harus ada individu atau kelompok yang merasa mengalami kesulitan tertentu atau permasalahan tertentu, mengalami keluhan-keluhan tertentu. Nah, kemudian yang kedua apa? Ada tujuan yang ingin dicapai. If one wants nothing, one cannot have a problem. Jadi kalau orang itu tidak pengen apa-apa, sebenarnya mereka tuh nggak punya masalah gitu. Jadi pernah ada mahasiswa yang dia observe gitu ya di satu perusahaan CV. Dia observe beberapa hari, kemudian dia lapor. Kalau saya sejauh ini saya belum melihat permasalahan apapun, Bu, gitu. Oh, masa sih nggak ada permasalahan? Kan itu CV gitu. Semakin kecil perusahaan, terus biasanya permasalahannya semakin banyak gitu. Oke, ternyata usut punya usut karena perusahaan tuh nggak punya target apapun gitu. Jadi masalah itu terjadi ketika perusahaan itu tidak bisa mencapai target yang dia tentukan. Nah, kalau perusahaan sendiri nggak punya target, jadi kayak dia nggak punya masalah dong, karena dia nggak punya target apa-apa gitu. Kayak misalnya saya mentargetkan lulus tahun depan. Ketika tahun ini saya belum
mulai skripsi, berarti itu masalah buat saya. Tapi kalau saya nggak ngasih batasan, alah kapanpun saya lulus, ya nggak apa-apa lah, seumur hidup kuliah juga nggak masalah lah gitu. Ya nggak akan jadi masalah kalau hari ini nggak selesai skripsi gitu. Jadi adanya masalah itu karena nggak ada tujuan atau target yang dicapai. Maka saran saya ketika apa namanya observe di perusahaan seperti itu, saya sampaikan ke mahasiswa, coba disampaikan dulu ke ownernya. Emang emang iya dia nggak punya target apa-apa, misalnya dia pengen meningkatkan pendapatan atau dia pengen nambah cabang dan lain-lain. Nah kalau memang ada, tapi ragu-ragu, jadikan itu target dan itu akan menjadi perumusan masalah gitu. Nah, jadi ada tujuan yang ingin dicapai dan ada target. Kayak quality control misalnya kecacatan itu kan pasti ada batas kan. Batas diperbolehkannya cacat itu berapa. Kalau misalnya perusahaan nggak punya batasan, cacat minimalnya berapa atau cacat maksimal yang diperbolehkan itu berapa, yo sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Wong dia juga nggak punya target maksimal cacatnya, kenapa harus kita permasalahkan kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga harus ada alternatif cara atau arah tindakan untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Artinya harus ada setidaknya dua cara yang tersedia bagi seorang peneliti karena jika tidak ada pilihan cara, tidak akan ada masalah. Nah, jadi kalau kita udah memutuskan satu root cause, akar masalah yang mau kita selesaikan, misalnya tadi berhubungan sama preventive maintenance ya. Bagaimana kita membuat sebuah jadwal maintenance yang mampu menurunkan kecacatan produk misalnya. Nah, pasti ada beberapa alternatif metode kan untuk membuat jadwal maintenance yang optimal gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau sempro kita akan nanya nih penguji, emangnya alternatif yang kamu tahu untuk bikin jadwal maintenance itu apa aja gitu. Nah, itu harus dipastikan dulu mahasiswa itu tahu alternatif pilihan metodenya dan dia paham masing-masing metode pilihan itu apa. Kalau mereka hanya paham satu, sebenarnya itu bukan masalah gitu. Misalnya, em, oke, kamu mau pakai preventive maintenance. Terus kamu pakai apa nih untuk bikin penjadwalannya misalnya? Misalnya saya ya pakai metode yang MTBR itu ya, eh, yang preventive maintenance yang dari apa tuh yang terkenal itu kan yang turunannya lean manufacturing itu ya saya agak lupa konsepnya. Iya dia tahunya cuma satu. Selain itu apa metode yang kamu tahu? Setahu saya cuma itu sih Bu. Lah, kalau cuman itu metode yang bisa menyelesaikan itu sebenarnya nggak masalah gitu kan. Jadi ya sudah, ketika ada masalah itu selesaikan aja pakai itu. Kenapa harus diteliti kan gitu? Penelitian itu akan menjadi penelitian juga adalah ketika kalian itu memikirkan nih penyelesaiannya pakai apa gitu. Nah, itu salah satu penelitian juga. Ketika kalian milih metode, itu udah penelitian tersendiri, bagian dari penelitian tersendiri yang akhirnya membuktikan bahwa metode kalian itu adalah metode yang tepat gitu. Setelah nanti ada hasil, kemudian kalian analisis, oh berarti ini metodenya tepat nih karena bisa menjawab tujuan gitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kalau kalian itu sudah nemu masalah, bayangin dulu, ini nanti solusinya bisa pakai metode apa aja. Kalau hanya satu metode, ya itu sebenarnya nggak masalah, bukan permasalahan itu. Ya, jadi harus ada beberapa metode yang bisa nanti dijabarkan ketika sempro dan oh dari semua metode ini saya sudah paham semua metodenya, ciri khasnya. Nah, saya pilih ini karena apa? Gitu itu bisa menjawab. Yang keempat, peneliti harus menjawab pertanyaan tentang efisiensi berdasarkan alternatif-alternatif yang mungkin. Jadi tadi ada beberapa metode, otomatis ada beberapa solusi yang mungkin, dan nanti akan bisa menjawab kenapa metode itu yang dipilih. Kata kuncinya adalah dari efisiensi. Tapi ingat, efisiensi yang dimaksud di sini itu bukan efisiensi kemudahan metode ya. Sering banget teman-teman itu kalau sempro, kenapa pilih metode A? Karena metode A itu adalah metode yang paling mudah gitu. Metode yang paling mudah berarti metode yang paling cepat untuk saya menyelesaikan skripsi ini. Bukan, maksudnya efisiensi itu bukan di situ gitu. Jadi eh,
Ketika kalian memutuskan, oh metode A itu adalah metode yang tepat karena permasalahan yang ingin saya selesaikan itu punya karakter seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedangkan metode A ini adalah berdasarkan pendapat siapa tahun berapa, itu salah satu metode yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan karakteristik objek yang saya teliti. Nah, itu jawabannya. Nah, terus nanti kalian akan ditanya, emang metode yang lain enggak kayak gitu. Nah, kalian jawab juga pakai referensi. Kalau berdasarkan pendapat si A, si B, si C tahun tahun sekian tahun sekian, metode ini itu lebih sesuai atau lebih tepat jika dipakai untuk kasus-kasus seperti ini, Bu, gitu. Maka saya pilih metode ini, gitu. Ya kalau kebetulan metode itu memang yang paling mudah ya nggak apa-apa. Tapi jawabannya bukan kok yang paling mudah, gitu. Tapi memang secara referensi metode itu lebih bisa dipakai untuk menyelesaikan karakter objek yang kalian teliti. Jadi lebih efisien nanti ketika kalian melakukan penelitian gitu ya. Jadi begitu cara menjawabnya, bukan lebih mudah gitu ya. Atau misalnya jawaban lain, "Oh, peneliti-peneliti kebanyakan pakai ini, Bu." Nah, itu bukan jawaban itu namanya ya. Kebetulan aja kalian dapat referensinya kebanyakan itu. Kan kalian belum buka Scopus, belum buka Science Direct, belum buka Sinta 2, Sinta 1 yang close akses gitu yang aksesnya harus misalnya pakai bayar gitu kan. Bagaimana kalian bisa menentukan kalau kebanyakan peneliti pakai metode itu kan itu sangat sangat cepat gitu menyimpulkannya ya. Kemudian yang terakhir ada beberapa lingkungan yang menjadi penyebab kesulitannya. Oke, ada akar masalahnya intinya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah apa ya? Definisi masalah yang sering kita pahami ya. Jadi kalau masalah itu apa? Masalah itu ya kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dan harapan gitu ya. Kalau tidak ada harapan, tidak ada target, ya pasti nggak ada masalah gitu. Masalah berbeda dengan gejala dari adanya masalah. Ingat tadi ya, gejala itu kelihatan dan bisa diukur, sedangkan masalah itu abstrak. Oke, sekarang coba kita jawab bersama ya. Saya ini ada beberapa poin. Teman-teman tinggal jawab aja. Ini masalah atau problem simptom atau gejala dari masalah. Masalah atau gejalanya ya. Kita yang pertama dulu. Penjualan turun. Ini gejala atau masalah? Silakan ada yang mau jawab. Salah, Bu. Masalah. 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 Penjualan turun itu masalah. Oke, ada jawaban yang lain? Gak ada. Oke. Sekarang kita evaluasi ya. Penjualan turun itu bisa dihitung nggak? Bisa dong. Bisa, Bu. Bisa Bisa. dong, ya. Bisa. Sesuatu yang bisa dihitung dan ada angkanya itu bukan masalah, itu gejala dari adanya masalah. Jadi penjualan turun itu adalah gejala. Kita nggak tahu masalahnya apa, kenapa penjualan itu turun. Jadi kalau teman-teman bilang masalahnya apa, masalahnya penjualan turun itu bukan masalah. Itu hanya gejala, ada masalah yang melatar belakangi dari penjualan turun. Ya, jadi penjualan turun itu bukan masalah, tapi gejalanya. Sehingga teman-teman harus tarik lagi root cause-nya apa. Ya, kenapa penjualan itu gejala? Karena dia bisa dihitung angkanya. Hari bulan ini berapa, bulan depan, dan seterusnya. Oke, sekarang yang kedua ya. Kualitas SDM rendah. Ini masalah atau simptom atau gejala? Apa? Masalah, Bu. Masalah. Ada Masalah, lagi? Bu. Masalah. Yang lain? Masalah ya. Oke, betul. Ini Mhm. adalah masalah. Jadi ini masih konsep. Jadi kualitas SDM rendah itu nggak bisa kita ukur begitu saja. Kita butuh eh, simptom-simptom atau gejala-gejala yang bisa menjelaskan kenapa kamu sebut SDM saya rendah gitu. Misalnya eh, ada tuh Bu gejalanya misalnya ketika saya list skill komputasi yang mereka miliki ternyata dari 5 hanya bisa satu. Oke, kemudian apalagi yang menunjukkan SDM saya rendah, misalnya ketika di tes bahasa Inggris itu nilainya di bawah rata standar, misalnya. Nah, itu menunjukkan SDM-nya, kualitas SDM-nya rendah. Gejalanya apa? Bisa dari misalnya nilai bahasa Inggris yang rendah, skill pekerja sedikit, kemudian misalnya apa ya namanya?
tidak target, misalnya kerjaannya tidak target dan lain-lain, atau waktu penyelesaian proyeknya lama, ya itu kan waktu itu kan bisa dihitung ya. Nah, maka nanti permasalahannya akan adalah apa? Jadi bagaimana strategi peningkatan kualitas SDM untuk apa gitu misalnya. Atau kalau peningkatan kualitas itu sudah ada tujuannya ya, misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan apa gitu ya. Misalnya pendekatannya harus kuantitatif ya, nggak bisa kalau di teknik itu nggak bisa kalau yang misalnya melalui pendekatan wawancara misalnya, melalui pendekatan skill priority ya, prioritas keterampilan itu juga nggak bisa. Jadi lihat metode-metode yang sudah bertebaran di referensi itu apa aja ya. Karena ini bukan bidang saya, jadi saya nggak tahu list-list metodenya apa. Oke, terus jumlah cacat produk yang tinggi, masalah atau gejala? Gejala, Bu. Gejala, Bu. gejala. Oke, Gejala, yang lain? Gejala? Fix? Gejala, Bu. Gejala. gejala bisa dihitung. Ya, oke, sip. Dah mulai tahu ya. Cacat produk itu adalah gejala karena dia bisa dihitung. Jadi gejala itu bukan root cause. Teman-teman harus observe dulu akar masalahnya apa gitu ya. Dan itu yang akan menjadi research problem atau kalau saya boleh potong langsung, itu menjadi judul utama dari skripsi. Jadi judul utamanya adalah bukan di mengurangi pengurangan cacat dengan metode apa enggak, tapi lebih kepada root cause-nya apa gitu. Nanti tujuannya mengurangi cacat. Oke, terakhir, enggak, ini bukan terakhir sih, ada beberapa ya. Perencanaan produksi yang buruk. Masalah atau gejala? Masalah, Bu. Masalah, Sama. masalah. Oke, betul. Ini masalah karena kita nggak bisa secara langsung mendapatkan angka perencanaan produksi yang buruk itu kayak apa. Kita butuh gejalanya. Misalnya perencanaan produksi yang buruk itu gejalanya kayak misalnya keterlambatan pengiriman gitu ya, atau misalnya delay di lantai produksi misalnya ya. Oke, jadi itu ada angka-angkanya, penumpukan inventory gitu ya, ada angka berapa sih inventory yang ada di lantai produksi. Nah, tapi konsepnya adalah sebenarnya perencanaan produksinya yang buruk atau yang salah. Berarti kita harus memperbaiki itu. Oke, inventory bahan baku yang tinggi, masalah atau gejala? Gejala, Bu. Gejala, Bu. Salah, oke betul karena bisa dihitung. Kemiskinan, masalah atau Masalah, Bu. gejala? Masalah. Masalah, Masalah. masalah. Oke, kemiskinan itu masalah. Masalah ya, bener ya? Iya, masalah. Kemiskinan tuh bisa diukur nggak? Belum tentu tergantung targetnya, Bu. Batasnya berapa? Iya, berarti bisa dihitung toh. Kalau di Gejala, Indonesia, Bu. ya gejala. Jadi kalau di Indonesia, kemiskinan itu bisa dihitung. Jadi keluarga miskin tuh kalau misalnya pendapatannya di bawah berapa, dia disebut miskin. Berarti kalau kita main di akademik, kemiskinan itu bukan masalah, tapi dia adalah simptom masalah. Jadi dia ada gejala. Nanti akan ditarik apa akar masalah. Kenapa sih banyak penduduk yang miskin? Nah, itu yang nanti akan kita selesaikan gitu. Jadi tapi miskin sendiri itu adalah gejala dari adanya masalah gitu. Terakhir, overpopulation. Overpopulation atau apa jumlah penduduk yang berlebih itu masalah atau gejala masalah? Masalah, Bu. Masalah. Masalah, Bu. Masalah, oke. Ya betul, overpopulation itu adalah masalah atau apa namanya jumlah penduduk berlebih itu adalah permasalahan. Karena kalau kita ngomong berlebih atau enggak, kita nggak bisa dapat perhitungan yang jelas kecuali ada gejala-gejalanya gitu ya. Biasanya gejala-gejala itu ya dilihat dari tadi balik lagi kemiskinannya gitu ya. Kemudian balik lagi dari kondisi apa kualitas pendidikannya kayak kayak gitu ya. Oke, jadi intinya adalah ketika kita melakukan penelitian, poinkan dulu mana gejalanya, mana masalahnya. Nah, gejala itu adalah sesuatu yang harus dicari datanya. Semakin banyak gejala yang kita
apa namanya pertimbangkan itu semakin baik untuk latar belakang permasalahan gitu ya. Jadi kayak misalnya ketika kalian membuat perumusan masalah atau latar belakang tuh pasti akan ditanya datanya mana gitu ya. Kayak misalnya nih, jadi kualitas SDM rendah itu dilihat misalnya dari skor bahasa Inggrisnya, dari target atau waktu penyelesaian project, kemudian dilihat dari skill yang dimiliki. Nah, itu kan ada banyak gejala yang kita pertimbangkan tuh. Data-datanya masukkan aja tuh di latar belakang. Semakin banyak data itu semakin bagus untuk kita menyimpulkan bahwa akar masalahnya di situ gitu. Tapi kalau misalnya datanya cuma satu, itu susah kita. Contoh gimana kalau datanya cuma satu? Contoh pernah ada penelitian yang membahas tentang beban mental ya, kelelahan kerja karena kelelahan mental gitu. Kelelahan mental itu apa data yang bisa kita pakai gitu. Salah satu data yang bisa kita pakai adalah ketika pekerja itu tidak hadir di tempat kerja karena dia merasa lelah secara mental gitu ya. Dia nggak semangat untuk pergi kerja gitu. Nah, oke. Terus akhirnya diambillah tuh data kehadiran karyawan di tempat kerja. Ada beberapa yang absen setiap bulannya. Pun juga sama nih ya, kalau kelelahan fisik misalnya, juga dari absen. Udah itu doang datanya. Nah, itu sebenarnya akan memicu banyak sekali pertanyaan. Salah satunya adalah, kalau cuma dari data absensi, kok bisa langsung memutuskan kalau dia itu lelah secara fisik gitu kan? Harusnya kan ada data-data pendukung yang lain, kayak misalnya di observasi awal, beberapa karyawan kita ukur denyut jantungnya, ternyata heart rate-nya sudah di atas 100 misalnya. Wah, ini berarti emang secara fisik dia itu lelah gitu. Mungkin bukan lelah karena dia ngangkat-ngangkat, enggak. Kayak misalnya suhu ruangan yang sangat panas, walaupun dia ngangkatnya itu kecil karena suhunya sangat panas, bisa aja heart rate-nya tinggi. Ya, itu termasuk lelah fisik. Terus misalnya dari kalau kita ngukur oximeter ya, kita pakai oximeter, dia napasnya tuh sering gitu, ngos-ngosan gitu. Nah, itu juga salah satu gejala kalau dia tuh lelah secara fisik. Nah, semakin banyak gejala yang kita ungkapkan di latar belakang, semakin banyak angka yang kita sajikan di latar belakang, itu akan semakin menjawab akar permasalahan utamanya adalah kelelahan fisik gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian udah bikin bab satu tuh, kata kuncinya itu yang pertama tadi ada gejala masalah dan ada masalah, kemudian ada data yang menjelaskan gejala tersebut gitu. Jadi nggak boleh, misalnya ya, apa namanya, karyawan tidak mencapai target produksi yang ditetapkan gitu. Lah, kok bisa tahu nggak bisa mencapai target? Datanya mana gitu? Ya kan harus diucapkan tuh datanya. Dan data itu nggak bisa sehari 2 hari gitu. Kalau bisa data itu 3 bulan gitu ya. Sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau bisa kita lihat harian gitu. Kalau harian ya oke lah 1 bulan. Kalau datanya periodenya seperbulan itu paling nggak 6 bulan gitu. Kita ngelihat 6 bulan ke belakang kayak mana gitu datanya. Dan itu bisa menggambarkan gitu. Ya, jadi di situ. Oke, nah sekarang kita lebih ke bagaimana cara menuliskan gitu, ya. eh Cara menuliskan rumusan masalah itu dipahami bahwa untuk mengkonseptualisasikan gejala umum ke dalam suatu masalah diperlukan teori yang mendasari. Oh, ini harusnya ke atas ya. Suatu itu pragmatis dapat menggar, ini apa nih? Mengarah pada berbagai masalah gitu. Jadi eh, kalau kita apa namanya mau mengkonseptualisasikan gejala dalam sebuah masalah, itu eh, penting kita pahami bahwa satu gejala itu bisa mengarah pada beberapa masalah itu dulu ya. Nah, kalau kita sudah paham itu, maka kita akan bisa mengambil cara gimana cara kita membuktikan bahwa masalah utamanya adalah di sini gitu. Tapi kalau kita itu nggak ada pilihan lain, kayak misalnya gejala ini ya ya emang karena ini nggak ada karena penyebab yang lain gitu ya, itu bukan sebenarnya itu bukan masalah yang masalah gitu ya, maksudnya eh kan itu gampang gitu ya kalau misalnya eh masalah ini ya hanya karena ini gitu, nggak ada penyebab yang lain ya, itu sebenarnya ringan sekali gitu. Terus nanti metodenya juga cuman ini, itu sangat ringan gitu. Jadi teman-teman tuh
Intinya di sini saya cuma pengen menyampaikan bahwa kalau teman-teman bingung, ini masalahnya di mana, itu wajar banget. Dan makanya dari bingung itu tuh sebenarnya tanda yang bagus bahwa penelitian ini benar gitu. Ada beberapa alternatif yang bisa dipilih gitu ya. Nah, contoh, overpopulation dapat mengarah pada masalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kuatnya budaya banyak anak, banyak rezeki, dan pemahaman keagamaan gitu. Jadi, gejala masalahnya itu bisa kemiskinan, sorry, overpopulation tadi di sini adalah gejala ya. Masalahnya ini, masalahnya di kemiskinan, rendah tingkat pendidikan, kuatnya budaya banyak anak, banyak rezeki ya. Kalau di sini ini karena ini saya ngambil dari kasus sosiologi ya. Jadi agak beda pendekatannya. Jadi kalau dia tuh pakai overpopulation tuh sebagai gejala masalah. Nah, masalahnya itu bisa karena kemiskinan, karena rendahnya tingkat pendidikan, karena kuatnya budaya banyak anak banyak rezeki dan ada pemahaman keagamaan. Nah, permasalahan atau root cause-nya banyak. Nah, dipilih salah satu gitu. Oke. Nah, kemudian setelah kita memilih salah satu, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk kalimat. Misalnya, mengapa lulusan perguruan tinggi di daerah X itu sulit mendapatkan pekerjaan? Itu kalau ilmu sosial ya. Tapi kita lihat yang poin 2 untuk yang eksak. Bagaimana mengendalikan jumlah inventory untuk meminimalkan biaya produksi. Itu. Jadi, eh, kita lihat di sini bahwa tujuannya adalah meminimalkan biaya produksi, domain penelitiannya adalah inventory, dan kita tahu bahwa root cause-nya itu adalah pengendalian inventory gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini itu eh, nah, ini biasanya kalau saya itu lebih suka kalimatnya satu gitu. Jadi langsung bagaimana mengendalikan jumlah inventory. Kadang ada mahasiswa itu yang rumusan masalahnya adalah mengetahui tingkat inventory itu jadi masalah pertama. Kemudian yang nomor 2 bagaimana menentukan jumlah pembelian bahan baku. Nanti yang ketiga baru bagaimana mengendalikan jumlah inventory. Jadi teman-teman, kalau kita langsung menyasar bagaimana mengendalikan jumlah inventory, itu secara otomatis kita akan menentukan berapa beli, kapan beli, dan kita akan menentukan atau mencari data jumlah inventory. Jadi nggak usah dirumuskan masalah satu-satu gitu. Langsung aja rumusan masalahnya satu, bagaimana mengendalikan jumlah inventory. Secara otomatis dia akan menghitung berapa belinya, kapan belinya, dan berapa jumlah yang akan ada di gudang gitu. Gitu ya. Nah, ini cara menuliskannya. Jadi sebenarnya kalau hanya satu rumusan masalah itu sudah sangat bagus. Apalagi kalau apa namanya kalimat tanyanya itu adalah bagaimana. Bagaimana itu kan nerangin cara ya, nerangin cara dan itu panjang jawabannya gitu. Kemudian kalau misalnya dua rumusan masalah itu gimana Bu? Contoh kalau misalnya kita pakai inventory ya, yang pertama adalah misalnya permasalahannya bagaimana mengendalikan jumlah inventory untuk meminimalkan biaya produksi, itu yang pertama. Kemudian misalnya kita mau ada rumusan masalah nih, berapa jumlah gudang yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan jumlah inventory. Sehingga eh, apa namanya loss apa tuh namanya kehilangan jumlah pembelian yang hilang itu bisa turun misalnya. Jadi dia menentukan dua, bagaimana cara mengendalikan inventory dan dia menentukan ya berarti kita harus punya gudang berapa nih gitu. Biar aman nih inventory kita, biar kita nggak kehilangan permintaan di saat-saat yang peak season misalnya. Nah, itu ada dua karena memang nanti akan dia dua ngitungnya, menentukan dua metode gitu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti mungkin setelah S1 pengen coba S2 ke luar negeri gitu ya, atau kalian pengen nulis Scopus atau Sinta 1, Sinta 2, biasanya untuk problem statement mereka nggak pakai kalimat tanya, tapi pakai kalimat statement, namanya juga problem statement, jadi pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi seperti apa? Contohnya, comparative study of the performance of student different socioeconomic status
on the item of the Barker Mel Creativity Test. Jadi studi komparatif tentang performa mahasiswa yang berbeda secara status ekonomi sosial berdasarkan item-item pada kuesioner kreativitas Barker-Mel gitu. Jadi kayak kalau kita pakai yang poin kedua itu mungkin pernyataannya itu bisa menjadi kayak gini. Penentuan atau strategi pengendalian inventory yang dapat meminimalkan biaya produksi menggunakan metode apa gitu. Jadi kayak mirip judul tapi agak panjang gitu. Jadi nanti ada kalimat-kalimat penyerta lah yang mendukung rumusan masalah ini gitu. Oke. Nah, ini juga contoh rumusan masalah yang salah. Contoh, why is productivity in Japan so much higher than in India? Kenapa produktivitas di Jepang itu sangat lebih tinggi daripada India? Jadi, kok kita kenapa salah? Karena dia terlalu luas. Produktivitas apa yang dia perhitungkan? Kan produktivitas itu banyak. Ada produktivitas dalam industri, dalam akademik, dalam misalnya pendidikan, ya tadi akademik, terus industri, terus misalnya dalam politik, dalam ekonomi, apa gitu. Itu terlalu luas. Terus kalau misalnya saya pakai case-nya teknik industri misalnya, analisis ergonomi pada proses pembuatan tahu. Lah, analisis ergonomi itu terlalu luas gitu. Kalian nggak bisa analisis ergonominya pakai biomekanikanya dianalisis, antropometri, fisiologi, fasilitas kerja, apa namanya, terus apa namanya, perhitungan waktu kerja itu kan semua ergonomi semua. Si bagian mana dari ergonomi yang mau kalian analisis gitu. Jadi kalau bikin judul tuh jangan terlalu luas. Ya mungkin kalau kalian mempertimbangkan antropometri, kalian bisa misalnya ya bagaimana mendesain eh, meja kerja yang ergonomis berdasarkan prinsip antropometri pada proses pembuatan tahu misalnya. Nah, itu jelas bahwa yang ergonomi yang dipakai pada kajian kalian itu adalah antropometri. Karena ergonominya bisa ke arah misalnya fisiologi, bisa ke arah biomekanik, bisa ke arah ekonomi kerja gitu ya. Jadi ekonomi gerakan, sorry. Jadi mana nih yang ergonominya mana yang mau dipakai itu harus jelas di dalam judul gitu ya. Oke, ini untuk materi yang pertama mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi saya tadi? Ada? Paham semua? Halo, ada orangnya nggak ya ini? Ada Ada yang Bu. mau Udah, ditanya? Bu. Ya, jelas atau ada yang mau ditanya atau masih ada yang bingung sehingga nggak ada pertanyaan? Gimana? Sejauh Jelas ini Bu. jelas sih, Bu. Gimana? Gimana? Nanti sambil dibaca lagi. Sampai dibaca lagi. Oke, biasanya kayak gini tuh nanti bingung sih ya. Artinya nanti pas giliran saya kasih kalian project untuk bikin proposal baru kelihatan. Oh ternyata udah paham, ternyata belum paham tuh baru kelihatan di situ. Oke, nggak masalah. eh ini yang kedua, saya coba ke hipotesis sebentar aja, paling sekitar 10 menit ya. Karena tadi basic dari problem statement sudah saya sampaikan. Jadi ini saya tinggal yang hipotesis. Jadi di teknik industri itu ada penelitian-penelitian yang sifatnya itu membuktikan sebuah hipotesis. Ya, walaupun kalau saya secara pribadi itu tidak terlalu suka ya penelitian ini. Bukan tidak terlalu suka, tapi penelitian itu gantung gitu. Makanya em, kalau ada teman-teman yang penelitian tentang hipotesis itu nanti ada pengolahan data lanjutan. Karena hipotesis itu baru preliminary research. Jadi riset awal baru dapat setengah lah. Jadi setengahnya belum kejawab ya. Oke, saya coba masuk sebentar untuk yang ini ya. Ini Oke. Jadi gampangannya gini ya, kalau hipotesis tuh. eh, Motornya mogok di tengah jalan. Terus kita menduga-duga nih, loh kok motornya mogok? Apa nih kira-kira yang menyebabkan motornya mogok?
pasti ada beberapa faktor ya. Sama kayak tadi waktu kita bahas problem statement, ketika cacat itu kita dapat cacat, terus kita menduga-duga ini kenapa nih cacatnya gitu ya. Terus kita langsung cari itu faktor-faktor yang mendasari. Nah, kalau kalian pakai hipotesis, biasanya tuh penelitian-penelitiannya akan membuktikan faktor mana sih yang paling dominan menyebabkan ini berdasarkan data atau kuesioner atau data-data empiris yang ditemukan di lapangan gitu. Nah, jadi awalnya itu ada hipotesis dulu, dugaan kenapa mogok. Jadi kalau kita udah penelitian tentang pembuktian sebuah hipotesis, kita itu nggak mikir lagi apa aja faktor-faktornya. Kita udah tahu faktornya apa aja dan kita tinggal membuktikan faktor mana yang dominan. Nah, kalau kita penelitian tentang hipotesis itu minimal faktor yang mau kita analisis itu tiga ya, minimal tiga. Jadi ada banyak sekali mahasiswa itu yang bahkan hanya satu faktor, misalnya eh, mengetahui pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan. Nah, itu kan berarti cuma satu. Apakah digital marketing itu berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Nah, padahal kita nggak boleh kalau pengaruh itu cuma satu, minimal tiga faktor, gitu ya. Nah, hipotesis itu harus diuji, nih ya. Dari pernyataan pertama ini, hipotesis adalah generalisasi sementara yang validitasnya masih harus diuji. Pada tahap paling dasar, hipotesis dapat berupa firasat, tebakan, ide imajinatif yang menjadi dasar untuk penyelidikan lebih lanjut. Makanya biasanya hipotesis ini bukan untuk kasus-kasus yang datanya sudah tersedia di lantai produksi ya. Kayak misalnya nih kalau udah tersedia, misalnya nih Caca tadi udah ada data yang menyebabkan material tuh berapa pieces, yang disebabkan mesin berapa pieces. Itu kan berarti kita udah tinggal bandingin aja kan. Angka paling banyak itulah yang paling dominan. Tapi penelitian-penelitian seperti ini tuh biasanya terkait dengan penelitian kualitatif, kayak misalnya nih, kinerja turun. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kinerja itu turun, misalnya karena kondisi lingkungan kerja, karena kondisi pemimpin yang buruk, karena kondisi reward and punishment yang salah, atau karena kondisi apa gitu. Nah, yang kayak kayak gini tuh nggak bisa kita buktikan secara langsung karena datanya nggak ada di lapangan gitu kan. Untuk mengukur motivasi itu nggak ada, untuk mengukur kepemimpinannya bagus atau enggak itu kita juga nggak ada data. Nah makanya biasanya pakai kuesioner. Nah yang kayak kayak gini tuh biasanya berangkatnya dari firasat, dari tebakan, dari ide imajinatif. Tapi sekali lagi, kalau kita di teknik industri, di teknik terutama, nggak bisa kita hanya pakai asumsi, ya. Hipotesis adalah suatu asumsi yang pengujiannya harus berdasarkan kesesuaian implikasi, ya, poin ketiga. Jadi kalau teman-teman udah punya firasat nih, kayak misalnya dulu ada yang penelitian kinerja di perusahaan tekstil tuh ya, saya agak lupa namanya. Tapi dia udah feeling gitu. Ini tuh karena pemimpinnya Bu, pemimpinnya itu nggak tegas atau sebaliknya pemimpinnya itu nggak bisa underground ke bawahan. Jadi komunikasinya buruk. Besok nyuruh A, besoknya nyuruh B, besoknya nyuruh A lagi, pokoknya bolak-balik gitu. Nah, terus dia eh, menganalisis tentang komunikasi, kemudian tipe kepemimpinan, terus apa gitu ada tiga. Nah, dari situ kan harus dijelaskan ya di latar belakang. Kenapa kok tiga faktor ini sih yang kamu jadikan sebagai faktor yang kamu teliti. Nah, itu nggak bisa berhenti di empiris aja. Harus dibuktikan dengan literatur gitu ya. Kayak misalnya tadi karena pimpinan itu tidak bisa mengkomunikasikan tugas dengan baik kepada bawahan. Nah, itu harus dibuktikan. Contohnya seperti apa? Disampaikan di latar belakang. Kemudian didukung dengan literatur. Apakah ada literatur yang mengatakan bahwa gaya komunikasi pemimpin itu akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Kalau memang ada, berarti nggak apa-apa diteliti. Nah, kalau misalnya nggak ada referensi yang menjelaskan gimana, Bu? Wah, itu kalau bagi saya, anak S1 itu seperti bunuh diri gitu. Kenapa? Karena kalian novelty-nya tinggi banget. Ya kan, secara teori nggak ada yang mendasari, berarti kayak anak S3 gitu. Kalian akan menemukan teori baru gitu. Misalnya tadi ya, gaya komunikasi itu belum ada referensi yang mengatakan bahwa gaya komunikasi itu mempengaruhi kinerja. Terus kalian akan benar-benar meneliti apa gaya komunikasi itu mempengaruhi atau enggak. Nah, itu kan kayak
kayak bener-bener kan orang S3 yang mencari faktor baru untuk membuktikan sesuatu gitu. Itu mempersulit menurut saya. Jadi dan itu hampir tidak mungkin. Biasanya karena mahasiswa kurang kurang lihai aja dalam nyari referensi gitu ya. Jadi memang harus dibuktikan dengan referensi. Hipotesis satu, misalnya komunikasi empirisnya gimana, contohnya berdasarkan referensi. Kayak komunikasi itu memang bisa mempengaruhi kinerja karyawan. Jika komunikasi seperti ini, karyawan cenderung apa? Jika ini, karyawan cenderung apa? Menurut siapa tahun berapa? Kemudian faktor kedua, gimana faktor ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Ini satu satu faktor. Kalau teman-teman tiga faktor ya minimal. Misalnya ya, ada tamatan SMA yang daftar di perguruan tinggi, nilai EPTA-nya tinggi ya, misalnya nilai rapotnya tinggi atau nilai ujian masuknya tertinggi, tapi ternyata dia lulusnya terakhir gitu, atau dia nggak lulus tepat waktu. Nah, dari sini berarti ada permasalahan dulu gitu. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah kenapa anak mahasiswa pintar ini nggak lulusnya nggak cepet gitu. Kalau misalnya yang terjadi di lapangan adalah anak-anak pintar ini lulusnya cepet, anak-anak yang agak bodoh lulusnya lama, lah itu ya bukan masalah gitu. Masalah itu diangkat ketika sesuatu terjadi di luar logika, di luar kebiasaan umum, maka itu diangkat. Kayak misalnya tadi ya, yang pintar-pintar kok lulusnya kok lama gitu. Kayak kemarin eh, anak-anak muda yang skillnya banyak ketika dilempar pekerjaan, kenapa selesainya lebih lama. Nah, itu kan di luar logika ya. Nah, itu bisa diteliti. Hipotesisnya ada banyak. Ini salah satunya dia melihat apakah nilai EPTA itu dan prestasi belajar itu berpengaruh positif. Oh, sorry. Apakah hubungan antara nilai EPTA di SMU dengan prestasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi? Berarti apakah ada hubungan antara nilai EPTA atau nilai ujian masuk dengan prestasi belajar di perguruan tinggi? Nah, itu satu gitu ya. Jadi hipotesis itu tetap ada masalah yang mendasari ya. Masalah itu adalah nilai Y-nya tadi ya. Misalnya masalahnya itu adalah prestasi belajar atau IPK atau tingkat kelulusan. Nah, itu nanti faktornya apa aja gitu ya. Oke, udah adzan ya. Nanti coba kita. Nah, ini mungkin ini nggak terlalu ini ya. Nah, ini ada kerangka hipotesis, ada univariat analisis, ada bivariat analisis. Kalau univariat namanya satu, jadi satu lawan satu gitu ya. Misalnya, apakah tadi nilai EPTA berpengaruh terhadap prestasi belajar misalnya. Jadi satu lawan satu. Kalau bivariat itu berarti dua gitu ya. Ini ada hubungan yang signifikan. Oh sorry, univariat analisis persepsi remaja terhadap kepemimpinan yang demokratis cukup tinggi. Prestasi studi mahasiswa di tahun pertama cukup rendah. Oh, univariat, sorry saya salah. Univariat analisis itu berarti faktor X saja. Kita melihat faktor X ini seperti apa. Kalau bivariat berarti satu X, satu Y. Nanti ada multivariat. Multivariat itu minimal 2X sama satu Y. X-nya bisa banyak. Nah, di sini ada banyak tipe ya. Ini misalnya yang kanan sendiri yang paling bawah X2 dan X3-nya itu mempengaruhi X1 dulu. Nah, X1 itu mempengaruhi Y gitu. Nah, ini namanya apa namanya? Kalau kita istilahkan itu sebagai apa ya? Faktor perantara atau intercedence ya kalau istilah statistik saya agak lupa. Jadi ada faktor perantara kayak misalnya X2 itu adalah kepemimpinan, X3 itu adalah lingkungan kerja, X1 itu adalah motivasi, Y itu adalah kinerja misalnya. Kita ngelihat dulu apakah kepemimpinan dan lingkungan itu bisa meningkatkan motivasi. Dan setelah itu kita ngelihat apakah orang yang sudah termotivasi itu secara linear dia tetap akan meningkat kinerjanya. Ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa nggak semua orang yang termotivasi bekerja itu kerjaannya itu banyak gitu atau outputnya banyak. Kenapa? Karena motivasi bekerja itu kalau nggak didukung misalnya sama reward, sama punishment, itu juga tidak akan berefek kepada kinerja. Walaupun dia sudah termotivasi, saya semangat bekerja, saya semangat ke kantor gitu ya, itu kan bentuk-bentuk motivasi. Nah, itu salah satu bentuk hipotesis. Atau yang sebelah kiri, X2
X2 menyebabkan X1, X2 ke X3, X2 itu pusing banget itu kalau saya. Kalau yang sebelah kiri itu lebih kompleks ya. Jadi kayak misalnya gini. Faktor misalnya faktor X2 itu kita lihat misalnya kepemimpinan ya. Apa kepemimpinan itu menyebabkan X1 dan X3. Kepemimpinan itu menyebabkan motivasi, kepemimpinan itu menyebabkan lingkungan kerja yang baik misalnya. Nah, itu X2 ke X1 itu dianalisis dulu, X2 ke X3 dianalisis dulu, X1 X3 dianalisis ke Y. Jadi ada 3 kali kalian running di SPSS kalau pakai SPSS. Tapi kalau pakai kayak Smart PLS atau SEM itu mungkin sekali running bisa ya. Gitu. Oke, ini selesai. Jadi intinya kalau kita membahas tentang hipotesis itu larinya ke sana. Dan teman-teman kalau sudah punya jawaban X1 berpengaruh ke Y, X2 tidak berpengaruh ke Y, X3 berpengaruh itu belum selesai gitu. Permasalahannya belum selesai. Jadi kayak misalnya nih, oke kepemimpinan itu berpengaruh terhadap motivasi. Tapi lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap motivasi. Terus so what? Apa gitu? Nah, maka harus ada penelitian lanjutan. Kalau kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi, maka harus ada penelitian yang akan menjawab terus untuk meningkatkan kinerja lewat jalur kepemimpinan, itu caranya gimana? Nah, itu yang harus ada penelitian lanjutan, separuhnya lagi. Bisa pakai metode lain, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman di sini pengen ngambil hipotesis, ingat bahwa ini itu baru setengah riset. Riset setengahnya lagi, teman-teman harus mengaplikasikan pengaruh-pengaruh itu dalam wujudan nyata, terus nanti strateginya gimana, gitu. Oke, saya rasa ini ya, apa namanya, untuk pertemuan hari ini. Dan saya rasa nggak ada pertanyaan juga sih kalau hipotesis ya. Karena tadi problem statement kan udah lebih sulit menurut saya, itu juga nggak ada permasalahan. Dan hipotesis ini juga kalau nggak ada permasalahan berarti aman-aman aja. Nah, pekan depan nanti tunggu kabar ya, atau ada kuliah atau enggak, karena ada dua teori ada dua materi lagi yang harus saya sampaikan, yaitu tentang pengumpulan dan pengolahan data dan desain penelitian, yaitu nanti saya jadikan satu pertemuan. Itu ya, teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan karena di sini juga sudah azan maghrib ya. Nanti teman-teman bisa dengerin record saya lagi kalau mau dengarkan. Untuk hari ini saya cukupkan sekian untuk perkuliahan metodologi penelitian ya. Saya izin screenshot sebentar untuk yang hadir. Bentar, bentar. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.